Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak peninggalan para nabi dan rasul merupakan bagian integral yang senantiasa memikat perhatian umat muslim di seluruh penjuru dunia. Pasalnya, peninggalan tersebut menjadi bukti yang menegaskan bahwa Islam, sebagaimana yang kita alami pada saat ini, tidak dipisahkan dari peran dan dakwah para utusan Allah. Yang menarik, jejak-jejak prasejarah tersebut tidak hanya terbatas pada Rasulullah SAW yang hidup 1400 tahun silam, melainkan meliputi jejak kehidupan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Namun berbicara tentang jejak Nabi Adam, tahukah Anda bahwa klaim mengenai jejak Nabi Adam alaihissalam pernah muncul di Indonesia? Munculnya klaim tersebut menjadi sebuah titik perdebatan yang menarik dalam ranah keilmuan dan kepercayaan. Dalam sejarah dan mitologi lokal, beberapa tempat di Indonesia dikaitkan dengan kemungkinan kedatangan atau keberadaan Nabi Adam. Meskipun klaim tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya secara ilmiah, namun hal ini menjadi bagian dari keragaman kepercayaan dan budaya yang memperkaya khasanah spiritual dan historis di Indonesia. Penelitian dan pengetahuan lebih lanjut terus dilakukan untuk menelusuri dan mengungkap kebenaran di balik klaim tersebut. Sehingga jejak-jejak sejarah dan spiritual yang terkait dengan Nabi Adam dan para nabi lainnya tetap menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Peninggalan Nabi dan Rasul memang selalu menyita perhatian umat muslim di seluruh dunia. Hal ini tidak mengherankan, mengingat peninggalan-peninggalan tersebut bukan hanya sekedar artefak sejarah, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi para pengikut Islam. Mereka dianggap sebagai saksi bisu dari perjalanan hidup para utusan Tuhan yang telah membawa ajaran-ajaran ilahi kepada umat manusia. Menariknya, peninggalan-peninggalan tersebut tidak hanya berasal dari Rasulullah Muhammad SAW yang telah hidup lebih dari 1400 tahun yang lalu. Jejak-jejak peninggalan juga mencakup periode yang jauh lebih awal, yakni zaman Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jejak kehidupan Nabi Adam ini menambah dimensi sejarah dan spiritual yang lebih dalam, menghubungkan kita dengan awal mula keberadaan manusia di bumi. Berbicara mengenai jejak Nabi Adam, ada fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Pernahkah kamu mendengar bahwa jejak Nabi Adam diklaim pernah ditemukan di Indonesia? Klaim ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi, baik yang skeptis maupun yang percaya. Jejak kaki tersebut disebut-sebut berada di Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah yang dikenal dengan nama Lembarau. Meskipun klaim ini masih memerlukan penelitian dan verifikasi lebih lanjut, namun cerita ini telah menarik perhatian banyak orang, baik dari kalangan arkeolog, sejarawan, maupun masyarakat umum yang tertarik dengan kisah-kisah prasejarah dan peninggalan nabi-nabi. Dalam pandangan beberapa orang, keberadaan jejak kaki Nabi Adam di Indonesia memberikan dimensi baru dalam pemahaman sejarah awal manusia. Hal ini juga memperkaya narasi tentang persebaran manusia pertama di bumi. Apakah benar jejak tersebut milik Nabi Adam atau tidak? Yang jelas cerita ini telah menambah warna dalam khasanah sejarah dan budaya kita. Bagi umat muslim, peninggalan seperti ini tidak hanya sekedar artefak, tetapi juga pengingat dan kebesaran Allah dan kisah-kisah para nabi yang menginspirasi iman dan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 berfirman kepada para malaikat bahwa Dia hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Firman ini berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu."
Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Khalifah memiliki arti sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa, yang dalam konteks ini adalah makhluk yang akan menggantikan makhluk sebelumnya sebagai penguasa bumi, yakni dari golongan jin yang telah melakukan perusakan di muka bumi. Jelas dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan seorang khalifah di bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surganya yang ada di bumi. Hal ini dijelaskan dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Sadiq dari ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya Imam Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Imam Husain alaihissalam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surganya yang ada di bumi. Jika surga tempat tinggal Adam alaihissalam adalah surga yang abadi atau surga kult, niscaya Adam alaihissalam tidak akan pernah turun ke bumi karena sifat surga tersebut yang kekal dan hanya diperuntukkan bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah hari kebangkitan. Namun, surga tempat Nabi Adam alaihissalam tinggal dikatakan sebagai surga karena keindahan alamnya dan segala kebutuhan yang ada dapat tercukupi di dalam surga tersebut yang ada di bumi. Penjelasan mengenai tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam menambah pemahaman kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai peradaban manusia di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebijaksanaannya memilih Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi untuk memimpin dan menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Surga di bumi tempat Adam alaihissalam tinggal adalah tempat yang sangat indah dan penuh dengan berkah. Segala kebutuhan hidup Adam dan Hawa dipenuhi di sana, menciptakan lingkungan yang ideal sebelum mereka akhirnya diturunkan ke bumi. Setelah memakan buah dari pohon yang terlarang, kisah ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Sebagai keturunan Adam alaihissalam, manusia diberi amanah untuk menjaga bumi, memelihara keindahannya, dan mengelola sumber dayanya dengan bijaksana. Perusakan dan kerusakan yang dilakukan oleh jin sebelumnya tidak boleh terulang oleh manusia. Sekelompok ulama menyebutkan bahwa surga tempat Nabi Adam alaihissalam berada dikenal sebagai kebun surga atau al-jannah yang ada di bumi. Ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah kuldi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata buhut yang berarti perpindahan dari suatu negeri ke negeri lain. Hal ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Al-Baqarah ayat 61 yang berarti, "Pergilah kamu ke suatu kota." Ini menunjukkan bahwa perpindahan Adam alaihissalam bukan dari surga yang kekal, melainkan dari satu tempat ke bumi ke tempat lain. Peta kuno dari tahun 1109 Masehi bertema Garden in the East yang berbahasa Arab dan Spanyol, dibuat berdasarkan literatur dan kitab-kitab kuno yang menggambarkan lokasi taman surganya Nabi Adam dan Siti Hawa di bagian timur bumi. Peta ini menjadi salah satu referensi yang digunakan oleh para peneliti dan sejarawan untuk menelusuri jejak-jejak prasejarah manusia pertama menurut kepercayaan agama-agama di dunia. Menurut perhitungan waktu yang diambil dari periodisasi dan kronologi peristiwa kejadian manusia yang diambil dari kitab-kitab agama, jarak penciptaan Adam alaihissalam dengan masa kita sekarang diperkirakan sekitar 12.000 tahun. Periode ini memberikan kita gambaran mengenai sejarah awal manusia dan bagaimana peradaban mulai berkembang dari keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan bagi Nabi Adam alaihissalam dan menikahkan mereka. Dari pasangan ini lahirlah keturunan yang kemudian menyebar di seluruh muka bumi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tujuan penciptaan Adam alaihissalam adalah untuk menjadi khalifah di bumi. Sebagai khalifah, Nabi Adam alaihissalam memiliki peran penting sebagai pemimpin dan nenek moyang seluruh umat manusia, menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Pertama, sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab besar untuk menjaga dan memelihara bumi. Manusia diberi akal dan kebijaksanaan untuk mengelola sumber daya alam dengan baik. Berbeda dengan golongan jin yang sebelumnya dikisahkan telah merusak bumi. Kedua, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari melanggar perintah tersebut. Selain itu, keberadaan peta kuno yang menggambarkan taman surga menunjukkan betapa besar minat dan usaha manusia dalam menelusuri asal-usul mereka. Peta ini, meskipun bersifat spekulatif, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat dahulu memahami dan merekam sejarah awal manusia. Mereka menggunakan berbagai sumber literatur dan kitab-kitab suci untuk menggambarkan tempat-tempat yang dianggap suci dan memiliki nilai sejarah tinggi. Pada akhirnya, penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak hanya menjadi bagian dari sejarah keagamaan, tetapi juga bagian penting dari narasi sejarah manusia. Mereka bukan hanya tokoh dalam kitab suci, tetapi juga simbol awal dari peradaban manusia yang mengajarkan kita tentang tanggung jawab, ketaatan, dan hubungan manusia dengan Tuhan serta alam sekitarnya. Kisah mereka terus hidup dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, menginspirasi umat manusia untuk terus menjaga bumi dan menjalankan tugas mereka sebagai khalifah dengan bijaksana. Saat berada di surganya Allah yang ada di bumi, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam menikmati segala yang telah Allah sediakan, kecuali satu larangan. Mereka dilarang memakan buah dari pohon kuldi yang nama tersebut mengandung arti keabadian. Meskipun hidup dalam keindahan dan kelimpahan, godaan setan memunculkan keinginan yang terlarang dalam hati Adam dan Hawa. Akhirnya, mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memakan buah tersebut. Konsekuensinya, Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga. Adam diusir dan dibuang ke suatu daerah di India yang sekarang dikenal sebagai Sri Lanka. Di daerah inilah, menurut tradisi, terdapat peninggalan beliau berupa jejak kaki yang terawetkan dalam bentuk fosil. Jejak kaki ini dianggap sebagai tanda yang mengingatkan akan pengusiran Nabi Adam dari surga. Tempat di mana jejak kaki tersebut berada kini dikenal sebagai Adam's Peak, sebuah gunung yang dianggap suci oleh berbagai komunitas agama di Sri Lanka. Legenda ini menjadi bagian penting dalam menarasi keberadaan manusia pertama di bumi. Jejak kaki yang terawetkan menjadi simbol dari peristiwa penting dalam sejarah manusia, mengingatkan akan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa serta konsekuensi yang mereka alami. Selain itu, keberadaan jejak kaki ini juga memperkuat keyakinan akan kehadiran Nabi Adam di dunia ini, memberikan sisi spiritual dan historis yang mendalam bagi para pengunjung dan pemeluk agama yang menghormati tempat tersebut. Kisah ini juga mengandung pelajaran moral yang mendalam. Melalui peristiwa ini, manusia diajarkan tentang pentingnya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahaya dari godaan yang datang dari setan. Meskipun di alam surga yang penuh dengan kenikmatan, satu pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengubah segalanya. Kejadian ini mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap godaan dan menjaga iman serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, jejak kaki Nabi Adam alaihissalam di Adam's Peak tetap menjadi saksi bisu dari peristiwa tersebut, mengingatkan kita akan kisah yang terkandung di dalamnya. Bagi banyak orang, kunjungan ke tempat ini
bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membawa mereka lebih dekat kepada pemahaman akan kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sejarah peradaban manusia yang kaya akan pelajaran dan hikmah. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, terdapat berbagai narasi yang mengisahkan perjalanan Nabi Adam alaihissalam ke bumi ini. Beberapa perawi hadis seperti Abu Zur'ah, Utsman bin Abi Syaibah, dan Ibnu Abbas percaya bahwa Nabi Adam alaihissalam mendarat di suatu tempat yang disebut Dona. Lokasi Dona ini konon terletak di antara kota Mekah dan Dhu'ifar. Namun, pendapat lain juga muncul dari seorang perawi bernama Ibnu As-Sudi. Menurutnya, Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India, tepatnya di Sri Lanka, dengan membawa segenggam daun dari surga. Daun tersebut kemudian disebarkan di bumi, dan dari situlah tumbuh pepohonan yang memiliki aroma harum. Menurut Imam Ibnu Katsir, riwayat yang lebih dapat dipercaya datang dari Ibnu Abi Hatim yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pertama kali diturunkan di wilayah India, sementara Hawa diturunkan di Jeddah dan Iblis diturunkan di daerah Basrah. Merujuk pada pandangan para perawi hadis, ditemukan bahwa salah satu wilayah di India, khususnya di pegunungan Samanala, Provinsi Sabaragamuwa, terdapat jejak kaki manusia yang dianggap sebagai jejak kaki Nabi Adam. Bahkan, tempat ini diyakini sebagai lokasi jejak kaki manusia pertama dan disebut Puncak Adam. Kisah ini membawa berbagai interpretasi dan keyakinan dari berbagai masyarakat dan komunitas agama. Bagi sebagian orang, keberadaan jejak kaki di Puncak Adam adalah bukti sejarah yang menegaskan kedatangan Nabi Adam di dunia ini. Tempat tersebut menjadi objek spiritual dan keagamaan bagi banyak orang yang mengunjunginya untuk menghormati dan merenungkan makna dari kisah penciptaan manusia pertama. Selain itu, narasi tentang jejak kaki Nabi Adam juga memperkaya hasanah kepercayaan dan tradisi lokal di Sri Lanka. Tempat-tempat suci seperti Puncak Adam menjadi pusat perhatian dan ziarah bagi umat yang menghormati kisah-kisah para nabi dan rasul dalam agama mereka. Jejak kaki yang terdapat di puncak gunung setinggi 2.243 meter di atas permukaan laut itu memang mengundang kekaguman dan spekulasi dari berbagai kalangan. Ukurannya yang luar biasa dengan panjang mencapai 1,8 meter dan lebar sekitar 1 meter. Menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang tentang asal-usul dan makna dari jejak tersebut. Bagi sebagian umat muslim di India, tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang dihormati, di mana jejak kaki tersebut dipercaya sebagai milik Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama menurut keyakinan Islam. Keberadaan jejak kaki ini menjadi objek spiritual dan ziarah bagi banyak umat muslim yang mengunjunginya untuk merenungkan makna dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun patut disayangkan bahwa klaim tentang keberadaan jejak Nabi Adam hanya berasal dari umat muslim India semata. Dalam realitasnya, pandangan tentang siapa pemilik sebenarnya dari jejak kaki ini menjadi bahan perdebatan dan interpretasi yang beragam di kalangan berbagai agama. Seperti yang dilansir oleh gerbangnalar.com dari laman Live in Saudi Arabia. Penganut agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai siapa pemilik jejak kaki tersebut. Masing-masing agama memiliki tradisi, mitos, dan keyakinan sendiri yang membentuk pandangan mereka tentang asal-usul dan makna dari jejak kaki yang ada di puncak Samanala. Dalam konteks ini, jejak kaki tersebut menjadi bukti dari keragaman keyakinan dan interpretasi spiritual yang ada di masyarakat. Meskipun berbagai agama memiliki pandangan yang berbeda, keberadaan jejak kaki ini tetap menjadi titik konvergasi yang menarik perhatian dan kekaguman banyak orang. Tidak hanya dari segi religiusitas, tetapi juga dari sudut pandang sejarah dan arkeologi.
Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta yang kemudian tingginya semakin berkurang setelah munculnya makhluk manusia lainnya. Hadis ini memberikan gambaran tentang postur tubuh raksasa Nabi Adam alaihissalam yang menimbulkan beragam spekulasi dan interpretasi di kalangan umat Islam. Menariknya, karena ukuran tubuh yang luar biasa tersebut, jejak kaki manusia pertama juga pernah diklaim ada di bumi Nusantara. Pada tahun 2020, sebuah foto bekas telapak kaki berukuran raksasa ditemukan di Aceh bagian selatan. Keberadaan jejak kaki ini menciptakan kehebohan dan menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul dan makna dari temuan tersebut. Menariknya, sebab postur tubuh raksasa Nabi Adam alaihissalam menciptakan jejak bagi manusia pertama juga pernah diklaim ada di bumi Nusantara. Pada tahun 2020, sebuah foto bekas telapak kaki berukuran raksasa dengan deskripsi, "Inilah jejak telapak kaki Nabi Adam," tersebar di dunia maya dan mendapat banyak komentar. Ternyata setelah ditelusuri, jejak kaki yang terlihat di foto tersebut terletak di Aceh bagian selatan. Dilansir dari laman CNN Indonesia, jejak kaki itu memiliki panjang 6 meter dan lebar 2,5 meter, melebihi ukuran jejak kaki yang ada di pegunungan Samanala, India, dan di Afrika Selatan. Mengejutkannya, jejak kaki raksasa ini diidentifikasikan sebagai milik Syekh Tuan Tapak, seorang ulama yang dalam catatan sejarah daerah Indonesia diberi ilham oleh Allah, termasuk kekuatan dan keahlian dalam hal-hal tertentu. Meskipun klaim bahwa Nabi Adam pernah berpijak di bumi Nusantara dengan dasar jejak kaki raksasa di daerah Aceh Selatan tak bisa dipercaya mentah-mentah. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami dan menginterpretasikan fenomena seperti ini. Dilansir dari laman Stream, fotonya laki-laki yang diklaim sebagai jejak Nabi Adam ternyata tidaklah benar, sebab jejak tersebut adalah milik Syekh Tuan Tapak. Meskipun demikian, klaim seperti ini memberikan ruang bagi refleksi dan penelitian lebih lanjut, terutama dalam konteks kepercayaan dan pengetahuan agama. Kaki tersebut memiliki ukuran yang mengagumkan, dengan panjang mencapai 6 meter dan lebar 2,5 meter. Ukuran ini jauh melebihi jejak kaki manusia yang ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk jejak kaki di pegunungan Samanala, India, dan di Afrika Selatan. Temuan jejak kaki ini menjadi subjek perdebatan yang intens bagi sebagian orang. Keberadaan jejak kaki tersebut dapat menjadi bukti sejarah tentang kedatangan manusia pertama di bumi. Interpretasi ini didasarkan pada keyakinan bahwa Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaan jejak kaki raksasanya di Aceh menjadi jejak sejarah yang membingkai awal peradaban manusia di dunia. Klaim-klaim serupa tentang jejak kaki Nabi Adam alaihissalam di India, Afrika, maupun Indonesia masih membutuhkan penelitian lebih dalam. Namun tidak ada salahnya jika jejak-jejak tersebut menjadi pengetahuan tambahan, terutama bagi umat muslim yang ingin mendalami aspek-aspek kepercayaan mereka. Sehingga penelitian lebih lanjut dan pemahaman yang mendalam tentang fenomena semacam ini akan memberikan wawasan yang lebih luas bagi umat manusia, khususnya bagi mereka yang beriman. Jejak kaki tersebut sebenarnya adalah milik Syekh Tuan Tapak, seorang ulama yang memiliki catatan sejarah tersendiri di daerah Indonesia. Dalam catatan sejarah lokal, Syekh Tuan Tapak dianggap sebagai ulama yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberinya kekuatan dan keahlian dalam berbagai hal tertentu. Meskipun jejak kaki tersebut memiliki ukuran yang luar biasa, mengaitkannya secara langsung dengan Nabi Adam perlu dilakukan dengan hati-hati, mengingat konteks dan asal-usulnya yang berkaitan dengan tokoh lokal tersebut. Penting untuk diingat bahwa klaim mengenai jejak kaki Nabi Adam, baik yang ditemukan di India, Afrika, maupun di Indonesia,
masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Sains dan arkeologi merupakan alat yang penting untuk memahami dan memverifikasi temuan-temuan seperti ini dengan lebih objektif dan akurat. Meskipun demikian, tidak ada salahnya bagi umat muslim untuk memperoleh pengetahuan tambahan mengenai berbagai klaim dan temuan sejarah yang berkaitan dengan Nabi Adam. Mempelajari jejak-jejak tersebut dengan kritis dan terbuka dapat menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan pemahaman agama, serta menambah rasa kagum terhadap keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat beriman. Menjaga keseimbangan antara kepercayaan dan pengetahuan adalah suatu keharusan sehingga kita dapat menghargai kebenaran dengan bijaksana dan bersikap terbuka terhadap temuan baru yang dapat memperkaya iman dan pemahaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.